Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil. Qala musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarih fi dzaril anqal. Allahumma sakhir lana kutuba kullaha. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kami dalam kajian Kitab Sapinah, meneruskan pembahasan dari sebelumnya, yaitu pembahasan berikutnya makna la ilaha illallah. Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, kita akan kembali membahas kitab Sapinah, kitab fikih madhab ala madhab asy-Syafi'i. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit mengulas kemarin jumlah malaikat ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Kemudian kitab Allah semuanya jumlahnya ada 104 ya, terdiri dari 100 suhuf ya, diberikan kepada Nabi Sid 60 suhuf. Siapa Nabi Sid? Nabi Sid adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam pun punya putra namanya Nabi Sid ya. Nabi Sid ini jarang diceritakan, jarang terkenal, tapi Nabi Sid ini termasuk nabi yang menerima 60 suhuf ya, 60 lembar kitab dari Allah, 60 lembaran ya. Kemudian Nabi Ibrahim dikasih 30 suhuf ya, dan Nabi Musa dikasih 10 suhuf sebelum diturunkan kitab Taurat. Ada 10. Berarti jumlahnya ada berapa? 60 tambah 30 jadi 90, tambah 10 jadi 100. Jadi jumlah suhuf diturunkan 100. Dan yang 4 yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Berarti jumlah kitab yang diturunkan ada 104. Yang terdiri suhuf 100, dan yang 4 yaitu tadi kitab samawi yang diturunkan kepada 4 nabi. Kemudian yang wajib diamalkan cuma 1 dari 4, yaitu Al-Quran. Karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adapun nabi-nabi dan rasul jumlahnya itu ada 124.000 yang mana 313 jumlah rasul, sisanya para nabi ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan kemarin, yaitu ada 25 nabi. Sekarang kita masuk ke makna la ilaha illallah. Dibuka, ada makna la ilaha illallah ini ya. Kita ngelogat, ada ngelogat. Bahasa ngelogat itu adalah mengartikan tapi dengan bahasa daerah ya. Jadi ngelogat bahasanya, ngalogat bahasa Sundanya ya. Kalau pakai bahasa Sunda itu ngalogat, kalau bahasa Indonesianya melogat. Kalau bahasa Jawanya ngapsahi ya. Nah, sekarang kita akan pakai bahasa Jawa karena kalau bahasa Jawa ini ngelogatnya itu bahasanya nasional. Maksudnya banyak,
rata-rata di luar Jawa juga yang pakai bahasa Jawa ya. Kalau Sunda memang daerah Sunda aja ya. Kalau Sunda termasuk di Kuningan sendiri rata-rata juga banyak yang pakai logat Jawa ya. Nah, sedikit-sedikit tapi insya Allah kita pakai dua ya, logatnya Jawa dan bahasa Indonesia. Makna la ilaha illallah paslun utawi iki iku pasal sawiji. Paslun adapun ini itu pasal, ini itu satu pasal begitu ya. Wa makna la ilaha illallah lan utawi maknane kalimat la ilaha illallah iku, dan adapun makna la ilaha illallah itu la ma'buda ora ono pangeran kang den sembah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah bihakin kalawan hak fil wujudi ing dalam wujudi, ing dalam wujude, di dalam wujudnya illallah kajaba Gusti Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau makna la ilaha illallah itu, la ilaha illallah ini artinya tidak ada lagi Allah Tuhan, tidak ada lagi Tuhan atau tidak ada lagi sembahan yang mewujud yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana makna la ilaha illallah itu terbagi ada 4. Ya, apa saja? La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Nah itu tadi makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, adanya Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang hak ditaati kecuali Allah, dan tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Sekarang kita masuk ke alamatul bulugh. Alamatul bulugh, ciri-cirinya baligh ya. Ciri-cirinya baligh. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Alamatul bulugi utawi pirang piro-piro tetenggere baligh iku salasun. Salasun telu. Tamamu khamsa asyrata, sawiji iku sampurnane umur 15 tahun. Sanatan taune, opone sanatan taune, bidzakari ing dalem wong lanang, wal ungsa lan wong wadon, wal ihtilamu lan ngimpi metu mani, bidzakari ing dalem wong lanang, wal ungsa lan wong wadon, litis isinina karena umur 9 tahun, wal haidu lan haid pil ungsa ing dalem wong wadon, litis isinina karena umur 9 tahun. Adapun cirinya baligh semuanya itu ada 3. Jadi salah satu tandanya baligh itu ya ada 3. Terbagi kepada 2 kategori. Ada kategori umum ya. Kalau adik umurnya sudah masuk masa baligh. Jadi kita bisa tahu baligh itu umurnya batasannya sampai berapa tahun begitu ya.
umum terjadi di laki-laki dan perempuan. Jadi ada 2 kategori ya. 3 ciri balik, alamat balik itu ada 3, tapi terbagi ke 2 kategori. 1 kategori umum terjadi di laki-laki dan perempuan, yaitu sempurna umur 15 tahun. Jadi kalau sempurna umur 15 tahun, baik laki-laki dan perempuan berarti sudah balik. Yang kedua, mimpi jima, mimpi berhubungan suami istri, ya, yaitu dari umur 9 tahun, ya. Artinya kalau misal tadi sudah mimpi jima, walaupun dari umur 9 tahun berarti sudah balik, ya. Karena zaman sekarang anak SMP udah mimpi jima, ya, karena kondisi lingkungan sehingga tadi ya merangsang seseorang untuk yang biasanya nanti umur, kalau zaman dulu belum masa SMP tuh belum balik kadang-kadang begitu, ya, umur 11-12, sekarang 11-12 sudah mimpi. Nah, udah tahu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu sudah masuk kepada masa balik. Paham ya? Kategori yang kedua, kategori khusus terjadi di perempuan saja, yaitu keluar darah haid dari umur 9 tahun. Jadi kalau misalnya punya adik perempuan atau kakak, kalau sudah tadi keluar darah haid itu sudah masuk masa balik, ya. Disebut apa? Disebut mukallaf. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau mukallaf yaitu orang yang sudah kena taklif, kena beban untuk beribadah, yaitu sudah balik. Paham ya? Jadi kalau misal tadi ada seorang laki-laki kalau sudah balik dia kena taklif, perempuan juga sama, harus sholat, wajib zakat, wajib puasa. Kalau mengerjakan dosa dia dapat mengerjakan pekerjaan dosa dia dapat siksa, dosa, dituliskan dosa. Kalau berbuat baik dituliskan pahala karena dia sudah masuk masa balik. Kalau belum balik ditanggung oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah menikah sudah balik, maka dia sudah mendapatkan tadi pahala, dan kalau melanggar mendapatkan dosa. Maka orang yang tadi taklif, orang yang taklif ini termasuk orang yang sudah kena beban, artinya dicatatkan, ya. Orang yang kalau berbuat baik untuk dirinya sendiri, buat buruk untuk dirinya sendiri juga, begitu ya. Kalau tadi kan masih ditanggung orang tua, paham ya? Nah, itu tadi. Paham ini? Syarat ketika balik seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misal tadi orang yang sudah balik ya, maka orang yang sudah balik ini harus apa? Harus melakukan kewajiban-kewajiban. Pak Ustadz, bagaimana kalau sekarang umurnya belum balik, umur 7 tahun? Bagaimana? Perintahkan untuk sholat ya. Umur adeknya Ade Indra berapa tahun? 8. Kalau 7, 8. Nah, itu sudah diperintahkan untuk sholat. Muru auladakum. Kata Rasul, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Wahwa, dan dia umur 7 tahun. 7 tahun diperintahkan sholat. Sedangkan kalau umurnya sudah masuk masa balik, itu wajib dipukul kalau tidak mau sholat. Paham ya? Jadi kalau umur 7 tahun dia hanya diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau tadi sudah balik tidak mau mengerjakan sholat, maka sudah dipukul. Paham ya? Nah, itu salah satu tadi bagi ketentuan bagi orang yang menjalankan ibadah, ya. Bagi orang yang sudah masa balik dan yang belum balik itu diperintahkan saja, tamyiz, membedakan mana yang baik dan yang buruk, arah kanan dan arah
kiri. Itu tamyiz, tapi belum balik ya. Biasanya tadi umur ya, umur di bawah dari 15 tahun. Atau mungkin di bawah umur seperti 11, 12, 13 sudah balik ya. Nah, tapi yang sebelumnya itu 6, 7 tahun ya biasanya. Itu diperintahkan tuh sholat tamyiz. Lanjutkan. Dibuka lagi, Dek. Surutu izail hajari. Ya. Syarat suci dengan batu. Ya. Ini sudah tadi ini lagi. Syarat suci dengan batu. Nah, ini. Syarat bersuci dengan batu. Paslon utawi iki iku pasal sawiji surutul idzail hajari utawi pirang-pirang pira-pira syarate susuci cukup nganggo watu iku samaniatun wolu ayakuna sawiji menjadikan apa izaul hajari ono iku bisalasati ahjarin kalawan tilu watu wa ayyunaqqa ya al mahallu wa alla yajipa an-najisu wala yang takilla wala yatro'a alaihi akharu wala yujawija sobhatahu wa hasyapatahu wala yusibahu ma'un wa ang takuna al ahjaru tahiratan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Syarat bersuci dengan batu. Syarat bersuci dengan batu itu ada 8. 1. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Batunya harus 3. Atau 1 batu jurunya ada 3. Pojoknya ada 3. Contoh begini batunya. 1, 2, 3. Lihat deh. 1, 2, 3 ya tuh 1, 2, 3 1 batu tapi 3 juru 3 pojok ya 1, 2, 3 atau 3 1, 2, 3 dengan 3 batu. Yang kedua syaratnya wa ayyunaqqa al mahallu, maka harus bersih tempat najis itu atau tempat yang disucikan dengan batu itu. Artinya harus bersih dulu ya. Harus bersih tempat najis yang disucikan dengan batu itu ya. Yang ketiga wa alla yajiba an-najisu. Tidak keburu kering najisnya dan tidak pindah itu najis dari tempatnya. Jadi si najis itu belum berpindah dari tempatnya ya. Tidak keburu kering. Kalau sudah kering itu gak bisa deh. Jadi gak boleh keburu kering ya. Yang keempat wala yatro'a alaihi akharu, yaitu tidak berpindah-pindah tempat najisnya. Jadi kalau misal tadi udah pindah-pindah belepotan ya. Maaf misal tadi buang airnya mencret. Udah kemana-mana itu gak bisa. Ya, karena udah berpindah ke najisnya ke sana kemari. Ya. Kemudian tidak boleh kedatangan najis yang lain kepada najis yang terdahulu. Udah dibersihin keluar lagi misal. Nah itu beda lagi ceritanya ya. Kemudian yang keenam tidak boleh melewati itu najis kepada bokong ya dan hasapah ya, kemaluan kita, hasapah
seseorang. Jadi kalau sudah ke depan, ke belakang, ke sini, ke bokong, wah udah kemana-mana. Sehingga itu wajib dibersihkan dengan air, tidak bisa dengan batu karena udah kemana-mana. Ya. Kemudian najisnya tidak boleh terkena air, ya. Dan batunya yang ke-8 harus suci. Ya, batunya itu harus batu yang suci. Artinya kalau najisnya itu sudah terkena air, ya otomatis kan udah basah, susah, ya. Maka itu mah harus dengan apa? Dengan air. Jadi kalau misalnya ada di hutan tidak ada tidak ada air, waduh nggak ada air, bisa bersuci dengan batu. Maka di luar negeri itu ada daerah-daerah yang mereka pakai air dan juga ada disediakan batu. Ya, kalau di hotel-hotel kan pakai apa? Pakai tisu, ya, pakai tisu dengan air. Kalau kita nggak biasa pakai tisu itu ya. Tapi sebetulnya dengan dengan batu itu sebagai bentuk kesunahan, ya, bentuk kesunahan. Saya Pak Ustadz misal mau 2 kali boleh bisa bersihkan itu, nggak puas airnya pakai air gitu ya. Dua-duanya dipakai gitu ya. Jadi pakai dua-duanya. Setelah dibersihkan itu baru siram air. Tapi memang kalau pakai air itu kan hilang was-wasnya ya, biasanya nggak was-was gitu. Sebetulnya sih tidak was-was kalau udah terbiasa begitu. Furudul wudu'i paslun utawi iki iku pasal sawiji furudul wudu'i. Adapun pardunya wudu. Sittatun itu ada 6. Al awal yang pertama an-niyatu niat. Asani yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Asalisu yang ketiga ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Kalau pakai logat sebagian memang tidak mengerti. Kawan-kawan yang di luar Jawa mungkin tidak mengerti, ya. Mungkin ada orang Sunda sama ya. Makanya tadi campur-campur aja ya. Asalisu yang ketiga ghuslul yadain, yaitu membasuh dua tangan. Ma'al mirfaqaini sampai ke siku-siku, ya. Ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in minaroksi, mengusap sesuatu minaroksi sebagian daripada kepala. Al-khamisu yang kelima yaitu ghuslu rijlain, membasuh dua kaki. Ma'al ka'bain sampai mata kaki kalau kaki ya. As-sadisu tartib, yang ke-6 yaitu tertib. Adapun fardu wudu itu terbagi 6. 1 niat. Ya. Niat itu sunnah diucapkan dan di dalam hati wajib. Ya. Apa itu niat? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi atau muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi. Wa talaffuduha sunnatun. Niat adalah bermaksud satu perkara dibarengi dengan perbuatan, pekerjaan, ya, dan tempatnya di dalam hati serta mengucapkannya adalah sunnah. Contoh, nawaitul wudu'a lirraf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Sedangkan pas ketika membasuh, hukumnya menjadi wajib di dalam hati. Ya, kalau ngucapin sebelumnya nawaitul wudu'a lirraf'il hadasil asgori itu sunnah. Tapi ketika air dikucurkan ke wajah dalam hati itu wajib. Ya, masukin air. Nawaitul wudu'a lirraf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Paham ya? Yaitu tadi yang pertama niat sambil membasuh muka dari mulai min manabati sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut ila tahta zakoni, sampai ke bawah ini, ya. Ke sini. Jadi bukan ke sini aja deh, tapi sampai ke sini. Tulang rahangnya ke sini, ya. Kebasuh.
cur air. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Biarkan air mengucur, ya. Jangan dulu digosok-gosok, biarkan air mengucur, ya. Seperti kemarin sudah praktek, ya. Itu airnya biarkan mengalir dulu. Cur sampai ke bawah sambil niat di dalam hati. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah dalam hati, ya. Sudah selesai, ambil lagi yang kedua. Yang kedua diambil, masukin lagi ke sini. Baru digosok-gosok boleh, ya. Hati-hati dari mulai ujung tumbuh rambut sampai ke sini, kemudian dari telinga yang kanan ke telinga yang kiri. Ingat, ini harus kebasuh, termasuk bagian dari telinga. Paham? Ya, sudah praktek kita, ya. Yang ketiga yaitu ghuslul yadain ilal mirfaqaini, yaitu membasuh dua tangan sampai ke siku-siku, ya. Membasuh sampai kepada siku. Jadi mulainya dari sini, ya. Ya, minal bidayah ila nihayah. Dari mulai awal sampai ujung. Lihat. Cur air sini, Dek. Nah, ambil lagi, cur. Jadi bukan begitu, tapi 3 kali. Paham, ya? Nah, 2, 3. Baru yang ini 1, 2, 3. Paham, ya? Jadi dari awal sampai akhir, ya. Dari sini 3 kali, kemudian yang ini 1, 2, 3. Paham, ya? Yang keempat, mengusap sedikit dari minaroksi, ya. Sesuatu daripada kepala. Karena kalau orang botak gimana? Susah, ya. Maka tadi kepala, bukan rambut. Kalau orang yang botak nanti repot, ya. Kalau gak ada rambutnya. Makanya tadi kepala yang diusap. Kalau orang yang botak dibegini sempurnanya, Dek. Lihat, air sini baru diusapin. Set, itu udah selesai. Orang yang botak. Tapi kalau yang rambut boleh begini. Atau yang 3. Nah, kata Akang begini, ya, caranya. Set, kembalikan, kemudian ini ke sini. Tep, begitu, ya. Itu sempurnanya mengusap dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau misal begini aja sah, ya, sedikit aja. Atau perempuan misal di ujung aja begini, pakai kerudung misalnya, nggak terbuka umum, nggak dibuka, ujungnya saja, itu boleh. Paham, ya? Dari rambut. Kemudian ghuslu rijlain, membasuh 2 kaki sampai mata kaki, ya. Membasuh sampai mata kaki. Jadi membasuh dari ujung sampai mata kaki, ya. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Kalau yang 4 itu dari Al-Quran. Tapi kalau yang 2 itu dari hadis. Mana Pak Ustadz? Niat sama tertib. Kalau yang 4 itu dari ayat Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aidiakum, ya. Itu dari Al-Quran. Tapi kalau misal tadi seperti niat dan tertib itu dari hadis. Paham, ya? Nah, itu tadi fardu wudu. Ada berapa, Dek, fardu wudu? Ada 6. Sebutkan fardu wudu, Adek. Niat. Ya. Membasuh muka. Terus. Ya. Terus. Mengusap kepala. 4. Membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Kalau telinga hukumnya sunnah, ya, tidak wajib, sunnah. Jadi tadi sepaket ketika tadi mengusap kepala, ya.
Ta'rifun niyati. Terus buka deh. Ta'rifun niat. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. An-niyatu utawi kang arane niat. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Ya. Adapun niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud satu perkara dibarengi dengan pekerjaan, itu niat. Maka kalau madhab Syafi'i, kita sebelum sholat, sebelum berwudu, kita mengucapkan dulu sunnah. Musalli fardho maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada amma mumadillah ta'ala, itu sunnah. Nanti pas ketika takbir di dalam hati diucapkan, itu baru hukumnya wajib, ya, bersamaan dengan takbir, ya. Adapun tempatnya niat itu di dalam hati dan mengucapkannya hukumnya sunnah. Wa talaffudhu biha sunnatun, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in, kalau misal dalam wudu itu awal membasuh, contoh air, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardholillah ta'ala, ketika awal membasuh, paham ya, membasuh wajah. Kalau ketika mandi awal membasuh, nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari fardholillah ta'ala. Kalau tadi nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori, kalau mandi wajib nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari fardholillah ta'ala, wur air ke sini, paham ya? Jadi pertama kali jangan disabun dulu, jangan pakai sabun dulu, tapi sempurnakan dulu, paham ya? Ambil air, nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari fardholillah ta'ala, nawaitul gusla janabati li rabbil hadasil akbari fardholillah ta'ala, ya Allah, saya berniat untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala, bur. Ambil lagi, bur lagi. Sunnah sebelah kanan, ya. Sunnahnya wudu dulu, ya, membasuh kemaluan yang sudah keluar air mani itu ketika sudah mimpi. Setelah itu, setelah dibasuh wudu, setelah wudu baru nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari fardholillah ta'ala. Awal membasuh, paham? Nanti di bab mandi besar ada, ya. Wa tartibu, sedangkan tertib alla yuqaddima udwan ala udwin, tidak mendahulukan yang harus didahulukan dan tidak mengakhirkan yang, artinya mendahulukan, maaf. Tertib itu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan, maaf ya. Tertib itu mendahulukan perkara yang harus didahulukan dan mengakhirkan perkara yang harus diakhirkan. Itu yang dinamakan dengan tertib. Maka tertib itu harus dari awal. Tadi awal membasuh tangan, kepala, baru kaki. Nggak boleh, Pak Ustadz saya habis muka langsung kaki. Nggak boleh, tidak sah. Karena harus tertib. Paham ya? Jadi niat tadi ketika dalam wudu itu ketika awal membasuh. Kalau ketika sholat awal takbiratul ihram. Paham ya? Lanjutkan, lihat anwaul ma'i, buka deh anwaul ma'i. Nah ini ya. Anwaul ma'i macam-macam. Ya. Anwaul ma'i, anwaul ma'i macam-macam air. Ya, kita akan membahas macam-macam
air. Paslun utawi iki iku pasal sawiji alma'u. Adapun air itu terbagi dua. Ma'un alma'u qalilun wa katsirun. Al qalilu maduna kullataini wal katsiru kullatani fa'ak saru. Al qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam yatagoyyar biwuku'in najasati fihi wa illam yatagoyyar wal ma'u al katsiru la yatanajjasu illa idza tagoyyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air itu terbagi dua bagian. Satu ada air sedikit, dua air banyak. Ya. Apa itu air sedikit? Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Ya. Air yang kurang dari 2 kulah. Ya, biasanya itu 30 60 itu sudah lebih, ya. Jadi si itunya itu lebih dari 30 cm, 60 itu lebih, 60 itu kulahnya, ya. Lebih daripada 2 kulah. Nanti ada berapa liter, ya. Jadi air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Maka hukumnya najis kalau terkena najis. Ada air di ember, kan kurang dari 2 kulah. Terkena najis, maka airnya jadi najis. Paham ya? Walaupun tidak ada rubah rasanya, baunya, atau warnanya. 3. Warna, rasa, apa? Baunya, aromanya. Ya, contoh seperti air 1 ember yang terkena najis, baik itu kering atau basah, maka air itu menjadi najis. Ya, kecuali kalau misal airnya itu terjatuhi oleh hewan yang tidak mengalir. Tidak mengalir, contoh seperti apa? Lalat, ya. Contoh seperti yang hewan yang darahnya itu tidak mengalir, ya. Seperti laler, kemudian semut, ya. Akan tetapi jangan dilemparin, itu air langsung dilemparin, tumis itu, ya najis jadinya. Maksudnya tidak sengaja, ada semut di situ, ya. Nah itu seperti tadi. Tapi kalau dilemparin mah ya nggak boleh, ya. Yang kedua, alma'u kasir, air yang banyak. Air yang banyak yaitu air yang lebih dari 2 kulah. Maka hukumnya tidak najis kalau terkena najis. Kecuali kalau berubah rasanya, warnanya, dan juga baunya. Ya. Maka air itu menjadi najis hukumnya. Adapun ukuran air itu kurang lebih 65 cm. 65 cm, 65 cm, 65 cm, 60 cm ke bawah. Ya. Jadi diukur kalau baknya itu berapa. Ya. 65, 65, 65, 65 begitu. Itu air yang lebih dari 2 kulah. Di rumah kayak apa? Bak, pakai bak. Atau pakai ember? Pakai bak, ya. Oh pakai ember ada ya, ember gede. Nah kalau ember yang paling gede tuh ya, yang gede yang ukurannya harus lebih dari itu ya. Kalau pakai ember misal kecil harus hati-hati ya. Kalau misal pakai bak ya baknya harus lebih ya. Jangan sampai ada kecemplungan sabun. Kadang-kadang kan suka jatuh sabun ya dari bak. Nah itu harus hati-hati ya. Nah itu tadi air yang sedikit dan air yang banyak. Paham ya? Maka harus berhati-hati di dalam tadi mensucikan najis, apakah itu dari air yang sedikit atau air yang banyak. Kalau air yang sedikit
harus berhati-hati takut air itu terkena oleh najis ya. Kalau air banyak ya, sepanjang air itu tidak berubah warna, bau dan itu, walaupun tadi najis yang sedikit misal tidak berubah, itu tidak jadi masalah. Tapi harus berhati-hati ya. Kalau misal airnya lebih dari 2 kulah air besar ya, satu kulah besar tapi ukurannya itu lebih dari 2 kulah. Contoh baknya panjang, seperti di pesantren baknya panjang, gede sekali ya, itu lebih dari 2 kulah sudah lebih. Kalau kejatuhan tai cicak tidak berubah warna, bau dan itunya, maka itu airnya suci. Ya, silakan, ada yang ditanyakan seputar ini? Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau kasusnya kayak ditambahin, kayak kan kalau zaman sekarang kan ada kayak buat penetral air itu kalau dimasukin ke dalam bak itu gimana hukumnya? Ya, kalau misalnya nanti seperti kaporit ya, kalau sekarang ya, misal kalau kaporit itu kalau misal pengar dan sebagainya itu tidak boleh. Jadi misal harus ke pusatnya yang besar. Jadi pusat yang besar itu pusat, dan itu jangan sampai kentara. Kalau misal tadi kentara itu tidak boleh ya, karena memang tadi sudah berubah ya. Biasanya kalau pusatnya itu yang gentong besarnya ya, tangki besar itu penampungan airnya baru ya, nanti itu dikasih untuk tadi penetral lisir, dan syaratnya tidak boleh berubah 3 itu, warna, bau dan rasa ya. Ada lagi ya? Cukup ya, alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini masih melanjutkan kitab Safinah. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke pembagian air ya, air yang sedikit dan air yang banyak. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan nanti ke mujibatul gusli, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan terus mengkaji kitab Safinah selama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, kepada ilmu agama, senantiasa Allah bimbing kita, dan pantangkan terus di channel kami untuk terus mempelajari kitab fikih Madhab Syafi'i, yaitu kitab Safinah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan selama bulan suci Ramadan untuk senantiasa mencari ilmu agama dan berdasarkan madhab Asy-Syafi'i, karena kita sebagai penganut madhab Asy-Syafi'i kita wajib untuk mempelajari fikih madhab Asy-Syafi'i dan harus belajar dengan gurunya, karena barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru maka gurunya adalah setan ya. Maka itulah demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kedepannya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.